Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Nurfitria Ufa, peserta Laskar CPNS tahun ajaran 2026. Di sini saya akan memaparkan pengalaman saya dalam melaksanakan pembelajaran distance learning atau e-learning sebagai salah satu rangkaian Laskar CPNS tahun ajaran 2026. Pembelajaran e-learning itu dilakukan dalam dua metode, yaitu metode sinkronis dan asinkronis. Pada saat metode sinkronis, kami sebagai peserta didik bertemu langsung dengan Widya Iswara dalam platform Zoom, mengadakan meeting dan diskusi untuk membahas setiap agenda 1-3. Kemudian untuk metode asinkronis, Widya Iswara memberikan tugas kepada kami peserta didik untuk dikerjakan secara mandiri ataupun tugas kelompok. Untuk pembelajaran hari ini yaitu mengenai isu kontemporer. Isu kontemporer adalah permasalahan yang memang berkembang di masyarakat dan terjadi saat ini. Untuk pembelajaran hari ini yaitu mengenai isu kontemporer. Isu kontemporer adalah permasalahan yang memang berkembang di masyarakat dan terjadi saat ini. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan adanya perubahan lingkungan, karena dalam berbangsa dan bernegara kita tidak bisa lepas dari yang namanya perubahan, baik itu perubahan secara internal ataupun perubahan global. Perubahan yang terjadi ini akan menjadi suatu potensi masalah ke depannya. Nah, kami sebagai ASN harus menyiapkan diri dan memaksimalkan potensi diri untuk menghadapi perubahan tersebut. PNS di masa kini dan masa depan akan dihadapkan pada pengaruh yang datang, baik dari eksternal ataupun internal, yang kian lama mungkin akan menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penting sekali bagi PNS untuk bisa lebih peka, kemudian memahami secara kritis isu kritikal yang mungkin isu kontemporer yang harus kita waspadai. Yang pertama yaitu adanya paham radikalisme dan terorisme yang memang berbahaya untuk persatuan bangsa. Kemudian yang kedua, bahayanya narkoba atau penyalahgunaan nafsa yang memang merusak kesehatan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, cybercrime menjadi salah satu isu kontemporer yang perlu diwaspadai. Kemudian adanya money laundering, korupsi, dan proxy war. Proxy war itu memang isu global di mana adanya perang antar negara yang terselubung dan melibatkan pihak ketiga. Terdapat 4 teknik analisis isu yang sangat penting untuk diketahui bagi seorang ASN. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi isu-isu apa saja yang terjadi di masyarakat atau di instansi kita. Yang kedua, kita harus memilah dan menapis isu tersebut. Yang ketiga, kita menganalisis isu tersebut sehingga kita dapat mewujudkan teknik yang keempat, yaitu rekomendasi penyelesaian terhadap isu tersebut. Untuk teknik penapisan isu, kita dapat melakukan proses penetapan isu yang memang berkualitas dan bersifat aktual, yaitu dengan memberikan skor 1-5 terhadap beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Atau kita dapat menggunakan kriteria USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Setelah itu, ada lagi teknik analisis isu di mana kita mendalami isu tersebut menggunakan mind mapping, analisis SWOT, atau fishbone diagram. Fishbone diagram merupakan teknik yang direkomendasikan karena dengan teknik tersebut kita bisa menganalisis sebab akibat lebih detail daripada metode yang lainnya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah seorang ASN harus mampu menganalisis isu kontemporer yang terjadi di masyarakat agar satu, kami sebagai seorang ASN dapat memastikan bahwa kebijakan atau pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat itu relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kami dapat mengantisipasi masalah, jadi kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sedang terjadi, yang mungkin terjadi, dan mungkin sedang berkembang di masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keempat, yaitu menjadi pemersatu bangsa dan menghindari berkembangnya suatu konflik di antara masyarakat. Sekian pemaparan yang dapat disampaikan oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.